pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat-sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan. Ya memang disampaikan tadi betul, tetapi pesan Bapak Presiden juga kami bahwa jalankan ini dengan sangat hati-hati, ya, dengan tetap mengacu kepada business practice, karena kita benar-benar mau mengambil standar yang tinggi, standar internasional dalam kita menjalankan dan antara ini ke depannya. Dan oke, ntar saya jawab dulu nih, belum selesai. Ya tadi saya sudah sampaikan CEO-nya Pak Doni Oskaria, CEO-nya yang bertanggung jawab pada investasi adalah Pak Pandu, ini sesuai dengan bidang masing-masing, dan saya adalah grup CEO-nya, ya. Kemudian perannya dengan BUMN kita sebetulnya sangat erat dalam hal ini, karena memang 99% kepemilikan ada di Danantara, tapi 1% kepemilikan saham seri A atau saham merah putih itu ada di Kementerian BUMN. Jadi tentunya kita akan selalu merencanakan ini bersama-sama, dan baik itu dalam rencana jangka pendek, menengah atau panjang, sehingga peran kami bersama-sama BUMN ini untuk memastikan supaya perjalanan dari Danantara yang baru kita mulai ini akan menjadi lebih baik dan lebih meningkat, karena kan Kementerian BUMN selama ini yang memang menghandle BUMN, jadi mereka pasti sudah mengetahui lebih banyak mengenai BUMN. Jadi kita akan berkolaborasi bersama, terutama dalam hal peningkatan optimalisasi dari BUMN itu sendiri. Kenapa? Oh, ini mungkin menurut saya ini Danantara adalah suatu badan yang paling banyak diawasi. Ini paling banyak diawasi, ya, karena nanti semua terlibat, ya, baik dari, karena ini kita adalah lapor langsung ke Bapak Presiden, itu sudah ada yang tidak ada yang paling lebih tinggi lagi, pelaporannya pertanggungjawaban ke Bapak Presiden, dan Bapak Presiden otomatis akan dibantu oleh seluruh perangkatnya untuk memastikan kita bisa berjalan dengan baik, dan ini saya meyakini juga akan melibatkan semua pihak dan seluruh perangkatnya, gitu, untuk kita baik itu diawasi, dicek secara reguler, kemudian juga dan tentunya kita di saat bersamaan juga pesan Bapak Presiden bahwa kita ini selalu harus tidak terbuka, dan kita sih terbuka gitu, ya, karena ya kembali lagi saya bilang kepada sahabat-sahabat saya di sini, ini adalah tanggung jawab yang besar, dan insya Allah kalau kita jalankan ini secara baik, ya, dan juga dengan perencanaan yang matang dan juga tanpa ada benturan kepentingan, insya Allah ini bisa berjalan. Ya, mungkin perlu saya luruskan, ya, ini dari total aset dari BUMN yang masuk ke dalam Danantara ini, nilai total asetnya adalah 900 miliar dolar, ya, itu, dan memang tadi sampaikan 20 miliar dolar itu adalah untuk melakukan investasi yang nanti akan dikelola bersama-sama melalui Pak Pandu untuk proyek-proyek yang nanti terutama dalam bidang hilirisasi, renewable energy, energi baru terbarukan, bidang pangan, kemudian bidang energi, dan bidang-bidang lain yang tentunya mempunyai dampak ke depannya yang sangat baik, yang sangat panjang, karena kita bilang kita invest dengan Danantara, ya we are invest in the future juga. Jadi itu pegangan kita. Jadi 900 miliar dolar itu adalah aset yang kita combine aset dari semua BUMN yang ada di Indonesia. Pak, apa Danantara tetap bisa terima external funding dari Go Indonesia? Ya, kita terbuka kok. Tadi kan sampaikan kita terbuka. Justru dengan adanya dana yang kita miliki, justru itu akan memberikan keyakinan dan juga
kepastian untuk para investor juga masuk ke Indonesia. Karena kenapa? Kita tidak hanya meminta mereka untuk masuk ke Indonesia, tapi kita juga invest bareng dengan mereka. Jadi istilahnya we put skin of the game gitu. Jadi mereka akan memberikan kenyamanan buat mereka bahwa pemerintah Indonesia juga taruh duit juga kok gitu ya. Jadi kita sangat terbuka, justru harapannya dengan ada Danantara ini ya investasi yang masuk juga makin meningkat sehingga bisa mengakselerasi pertumbuhan perekonomian kita ke depannya. Pas punya dana sendiri ke depan Bisa kita open untuk bersama dengan mereka. kalau Indah itu di bawah Danantara juga kalau jadi entitas tersendiri. Identitas tersendiri. Terima kasih. Soal posisi Bapak ini posisi Bapak sama Pak Dodi kalau udah punya posisi Bapak menteri pada di bawah nanti bakal berjalan sendirian atau nanti ada yang dibicarakan ke atas? Ya, saya kan Menteri Investasi dan Hilirisasi, sedangkan bidang dari Danantara justru berada dalam sebagai besar dalam bidang investasi. Justru dia akan melakukan suatu sinergi yang sangat-sangat baik ke depannya karena dengan ini kita tidak hanya mengurus dari segi roadmap investasi, tidak hanya mengurus mengenai perizinan saja, tetapi kita bisa mengkombinasikan juga mengakselerasi dengan adanya dana yang ada di kami. Jadi itu adalah suatu kita bilang suatu terobosan yang baru karena di banyak negara seperti di UAE juga Menteri Investasinya itu juga kepala dari sovereign wealth fund-nya. Enggak masalah Pak. Tidak masalah, kita berjalan beriringan. Sumber dana kan tadi adalah setoran modal dan juga bakal nanti dari dividen dari badan usaha yang masuk nanti di bawah Danantara. Nah tentunya kalau investasinya nanti pasti ya kita akan lihat baik private market maupun public market yang udah ada. Jadi itu mungkin tugas utamanya kita ya 1 tahun ke depan, dan jangan lupa tugas investasi itu juga untuk menjadi agent of economic growth, di mana kita juga harus menciptakan lapangan kerja, itu juga sangat penting. Jadi memang jangan dilihat bahwa ini hanya for profit alone, ini harus menjadi agent of economic growth buat Indonesia. Tapi kita terbuka melihat baik di market publik ataupun private market. Itu kan buat nanti bisa di match, apakah tadi dibilang soal joint venture ataukah ada ingin investor asing ingin ikut dengan kita. Tapi tadi seperti Pak Rosan bilang, we have skin in the game, kita yang bisa lead dari sisi transaksi-transaksi yang mungkin kita akan masuk investasi. Ini uang sendiri, dananya dari Danantara untuk berinvestasi. Dan nanti dari dividen, dan dividen kan setiap tahun. Jadi Danantara ini kan baru mulai, ya kita akan bertahap menginvest dan itu nanti insya Allah ya bergulung gitu loh. Ya kan memang nanti yang masuk ke Danantara ini adalah keseluruhan ya, bukan hanya 7 BUMN, dan memang kita akan coba tingkatkan, memang ada stage-stage-nya gitu ya, yang kita akan konsolidasikan semua aset ini supaya create the value. Kita juga tadi salah satu message-nya untuk menjadi ada global champion, tidak hanya di tingkat regional tapi di tingkat dunia. Tapi yang paling penting adalah pesannya itu nomor 1, penciptaan lapangan pekerjaan. Ini pesan beliau yang paling penting ya. Dan seluruh BUMN dan serta anak-anak perusahaan ini ya kita akan lihat, kita akan kaji, kita akan lakukan evaluasi secara menyeluruh, dan kita akan lakukan banyak penyempurnaan sehingga harapannya semua ini bisa berjalan dengan good governance, transparansi, dan juga menganut asas-asas yang baik yang benar dalam kita menjalankan perusahaan itu. Pak, meluruskan untuk masyarakat, Pak, meluruskan untuk masyarakat terakhir, Pak. Pertama yang saya sampaikan, nggak ada yang kebal hukum di negara ini, ya. Jadi KPK bisa, apalagi kalau ada tindakan yang tidak patut atau kriminal, sangat bisa. BPK ya kan ada program PSO, itu juga bisa diaudit untuk perusahaan-perusahaan yang ada PSO. Jadi berita ini harus diluruskan, dan semua itu ikut mengawasi kita dan ikut berperan aktif dalam rangka yaitu memastikan bahwa kita berjalan dengan baik dan benar ya. Thank you. Foto dulu.